Oke, Aska versus Paris. Lu megang siapa? Mungkin Aska, Aska. mungkin, ya. Tapi lu jangan lupa bro, si Paris juga dia nih orang emang bukan sembarangan main tinjunya. Nih orang pernah latihan nih. Setuju. Iya. Aska itu kan di bawah umur. Iya. Dia 15 tahun. Nah, mlebu eksploitasi anak nggak sih? Halo guys, welcome back to YouTuber Indonesia. Jika kalian suka sama konten-konten kita, silahkan bantu share. Dan jika kalian gak suka, silahkan unlike aja. So, enjoy the next video. Kemarin kan waktu masih di ring tuh, Ah. ya kan? Kita ngomongin masalah boxing kemarin tuh, sparring. Si Vicky kan nantang lagi ke Dedi, tunggu pertandingan saya bersama Deddy Corbuzier gitu kan. Nah, terus di akhir juga Dedi ngomong, kamu hebat malam ini ya kan, tapi tunggu, kamu lawan papa. Dedi kan bilang gitu ke Aska, ya kan. Lu lebih nungguin mana? Antara Vicky sama Dedi atau Aska sama Deddy Corbuzier? Ya Aska sama Dedi loh. Aska sama Deddy Corbuzier. Vicky sama Deddy Corbuzier enggak? Ya mungkin penasaran, cuman nggak sekepo Aska versus Dedi lah. Iya. Pro player karo pro player kan keren hasilnya pasti. Iya. Berarti Vicky bukan pro player menurut lo? Beginner. Beginner. Bukan pro player. Nah, pro player ya nggak mungkin tanding nganggo bekas kerokan kayak ngono loh. Kalian bisa lihat sendiri lah. Iya. Mane wetenge Tapi belenduk. jangan-jangan si Vicky kalah tuh karena kondisi fisiknya lagi kurang fit. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Kakan begadang ngono kan ngopi. Iya bener. Masuk angin, mancing. Atau bisa jadi itu sensasi doang juga bro. Sensasi ben dimesake wong nang kerokan. Enggak, tahu sendiri kan, Vicky tuh dia selalu cari sensasi. Nah intune terus Ya mungkin itu salah satu cara dia cari sensasi juga. apa pertandingannya apa kerokane? Kerokane dong. Pertandingannya jelas. Piye? Nah. Kerokan masuk angin loh. Boh. Vicky lawan Aldi Taher. Nah, di momen itu kan ada juga tuh boxing lain. Tahu nggak lo? Sing nang Papua. Ya itu. Si KKJ. Si Lawan? KKJ lawan sama Paris. Ya, Paris betul. Hernandez kan. Yang salam dari Binjai. Itu rame. Gue malah lebih seru nonton yang itu, bro. Gue lebih seru, lebih asik, lebih menikmati nonton yang Paris salam dari Binjai versus KKJ daripada Vicky Prasetyo lawan Aldi Taher. Benar setuju. Iya kan? Nah, aku pribadi jujur lebih tertarik ini entah kapan ya antara kayak di sparring no rame juga Aska Corbuzier versus Paris salam dari Binjai. Nah, kejadian besok tanggal 10 ya, teman-teman. Iya. Kebetulan Tuh. Sebenarnya gini, gue udah bikin podcast sama Evan 3 hari yang lalu tuh udah memprediksi nih. Ini bakal rame nih kayaknya kalau Aska lawan Paris. Iya, serius. Cuman kemarin ada kesalahan teknis. Belakang layar kita itu nggak tahu ya. Audionya nggak kerekod, Audionya nggak teman-teman. kerekod sama sekali. Jadi kita ceritanya itu retake ya. Iya, ini retake kita syuting ulang. Sebenarnya kalau masalah boxing antara Aska versus Paris itu sebenarnya kita udah memprediksi dan udah mengharapkan dari 4 hari lah. 4 hari yang lalu kita udah bahas itu. Cuman waktu mau kita edit ternyata ada kesalahan teknis di audionya. Jadi kita retake nih, syuting ulang. Harusnya kalau kemarin videonya jadi bakal rame video kita. Rame. Ya kan? Rame. Sebelum Deddy Corbuzier bikin story di YouTube-nya bahwa Aska bakal lawan si Paris di minggu ini kayaknya. Ya tanggal kan? 10. Kita udah bahas itu dulu. Rame. Asli rame. Ya kan? Oke. Aska versus Paris. Lu megang siapa? Mungkin Aska. Mungkin, ya. Tapi lu jangan lupa, bro. Si Paris juga dia ke arah atlet lah. Jadi dulu sebenarnya si Paris itu udah emang udah sering latihan boxing gitu kan. Cuman katanya Nggak support. Karena nggak dapat support. Ya, nggak dapat support karena ekonomi dan lain-lain gitu. Tapi kalau gue lihat ketika dia ninju pohon pisang terus viral itu, kayaknya nih orang emang bukan sembarangan main tinjunya. Nih orang pernah latihan nih.
Setuju. Iya. Terus pas lawan KKJ kemarin juga kelihatan. Ono bakate ono ya. Dia lebih dominasi loh. Padahal dia lebih pendek. Makane netizennya rame lah. Lebih rame dari yang kemarin harusnya sesuk. Iya. Kayaknya iya. Itu pertanyaan tadi lu jawab apa nih? Aska. Serius? Alasannya karena dia lebih lama dan dilatih setiap hari. Oh iya, dilatih rutin. Profesional sih. Walaupun secara umur Aska masih muda banget loh. Banget. Iya. Banget. 15 tahun. Cuman bodinya bongsor loh. Dilatih di keluarga profesional sing kayak ngono. Ditambah motivasi. Oh, motivasinya pas Vicky wingi kan. Ya itu Aska ada motivasi tuh, ada greget. Tapi kalau yang ini kayaknya menunjukkan skill. Ya, kayak mungkin. Uji skill. Aska kemarin sempat dapat itu loh, sempat dapat apresiasi, dapat dukungan dari Habib Nurmagomedov. Pemain apa sih? Tinju apa kayak tarung bebas? UFC. Itu yang dulu lawan McGregor itu. Pembahasannya dewe wingi ono sing menarik. Apa? Aska itu kan di bawah umur. Ya. Dia 15 tahun. Nah, mlebu eksploitasi anak enggak sih? Kayaknya mengadu gitu loh. Enggak lah. Kalau mengadu enggak lah, kecuali nih kalau itu enggak didampingi profesional lah. Dalam artian Aska bukan anaknya Deddy Corbuzier. Aska enggak punya nama sebesar itu, sponsor itu, backing yang sekuat itu, enggak ada support system yang seperti itu. Mungkin kalau ada berita yang seperti itu bisa jadi ke eksploitasi anak. Nah, nek moro-moro ono kak setone niku no twing. Duh, ini anak di bawah umur. I don't know. Ya itu mungkin bisa jadi ada yang mengangkat tuh. Tuh, teman-teman wartawan coba diangkat deh. Kayaknya menarik juga loh. Iya. Ini masuk eksploitasi anak enggak gitu kan? Coba teman-teman wartawan deh. Sebuah pertanyaan nih kok. Jadi setiap podcast itu ada sebuah pertanyaan yang pasti nggak bisa dijawab sama kita, guys. Nah, jadi buat teman-teman yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar deh. Kita diskusi bebas, kita ngobrol bebas. Yang penting ada solusinya enggak? Kalau bahasannya agak ditata ya. Aja mau ya ngono kae lah ya netizen tolong. Oke, Pan. Balik lagi nih. Apa? Ya itu, Aska versus Paris. Ya kan? Secara penampilan, lu udah ngeliat belum yang Paris versus KKJ? Sempat lihat. Nah, sama lu udah ngeliat kan Aska versus Vicky. Menurut lu basically lebih menguasai siapa tuh? Lebih menguasai menurutku. Ya si Aska lah. Aska. Ya, support systemnya bagus dia. Kowe latihan ambek pohon pisang karo kowe latihan karo wong. Loh, ibarat kata. Tapi lu tau gak sih kalau udah di atas ring, semuanya tuh berbeda sama di latihan, bro. Mentalnya, capeknya, apanya semuanya tuh beda sama saat lu latihan. Emosinya juga beda banget. Dikuras lah mental. Iya. Jadi kalau lu latihan kuat setengah jam lah ya. Lu di atas ring belum tentu lu kuat 10 menit, 15 menit. Makanya dikei batas waktu, teng-teng. Yeah. Menurutmu ngaruh enggak nek dhewe iki nganggo susuk apa-apa? Nganggo isen-isen ngono. Menurutmu piye? Ngaruh sih. Ngaruh. Ada tetap ada pengaruhnya. Berarti dhewe ora ono pengaruhe nek latihan secara keras ngono. Tetap ngaruh lah. Latihan pengaruh. Sing sijine meletre tapi nganggo isenan. Isen-isen. Sing sijine latihan keras, diadu iki. Nang ndi? Ya enggak tahu. Praktek biar tahu kan. Biar tahu siapa pemenangnya, praktek. Tapi lu percaya nggak percaya, isen-isenan itu emang beneran ada. Ngaruh banget neng wong ya? Ngaruh. Kalau ngaruh banget gak tahu, tapi jelas pengaruh. Satu, pengaruh di mentalnya. Dia ngerasa fisiknya udah diisi kan sama yang hal-hal gaib itu kan. Jadi dia kepercayaan dirinya tetap lebih tinggi lah daripada nggak sama sekali. Ya kan? Dan kepercayaan diri itu, keyakinan bahwa dirinya udah pernah diisi juga, itu ngaruh di gelombangnya, ngaruh di energinya, bro. Lebih pede, mukul lebih keras itu. Iya, belief system tuh ngaruh loh, bro. Ketika lu yakin bahwa diri lo udah isen-isenan dan lain-lain, terus lu tampil lah di situ ya.
itu ngaruh banget di kepercayaan diri, di tenaga juga ngaruh. Karena ada faktor keyakinan itu. Nah, nek menurutmu nang dunia profesional selama ini ana ora sing nganggo yang ngono? Menurutmu pendapat pribadi? Kayaknya ada tapi nggak terekspos. Tetap ada lah tapi nggak terekspos. Karena gini, masyarakat kita kan masih menyangkut pautkan hal-hal kayak gitu dengan klinik. Ya. Klinik. Tapi kalau gua ngambilnya itu di sisi psikologisnya, ada di sisi energinya, bukan di sisi kliniknya. Percaya nggak percaya? Aku ada pertanyaan nih. Ya. Misal, wingi kan wis kejadian Aska versus Vicky. Ono wong ki ra seneng karo Vicky. Si Vicky digawe men dengkule cedera, nganggo boneka kae lah terus sikile ditak ngene kan. Dengkule cedera, kok men deknen benci banget pengen Vicky kalah. Mungkin ora ngono. Sedikit orang yang berpikir sejauh itu deh. Aku tok kayak anti mainstream aja. Iya. Jadi mungkin thumbnail kita nanti judul kita itu Vicky kalah karena difudu dengkulnya. Iku apik, setuju aku. Iku apik. Iya kan? Bisa jadi kan menurut lu kan? Bisa jadi. Ya, karena kayaknya yang berpikir kayak gini lu doang. Iya. Jadi Vicky lawan Aska Corbuzier kemarin kalah karena akibat santet atau fudu dengkulnya di salahi karo wong. Iya loh. Kan doping selama ini kan sing dhewe ngerti sebelum masuk ring ya dhewe ngombe extra jos. Ya doping ringan dibolehin. Kalau doping ringan kayak gitu dibolehin lah. Tapi kan kalian nggak pernah berpikir kan deknen ngombe banyu kembang, opo masang opo no kan? Iya. Siapa yang tahu? Mungkin bagi teman-teman ada yang nganggap ini lucu, ya kan? Mungkin. Tapi terjadi. Oh no. Apalagi budaya kita, adat kita masih kayak gitu. Oke. Mungkin Mayrista yang pengen ngasih masukan ke kita atau mau ngasih usulan, undang bintang tamu siapa, silakan tulis di kolom komentar atau hubungi kita langsung DM di IG kita @studiomaer. Ya, makasih. Oke, Van. Suun banget ya. Sama-sama. Sering gawe konten bareng neng Studio Maer. Ya. Oke. Stay here Studio Maer. Sing nutup aku. Oh iya. Stay here Studio Maer.